Kita hadir di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Kita mau senangkan Tuhan melalui pujian penyembahan kita pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, memuji dan menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Glory haleluya. Kami undang hadirat-Mu Roh Kudus, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Di dalam nama Yesus kami siap memuji dan menyembah-Mu. Haleluya, haleluya. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Bapakku Bapakku datang, haleluya. Bapakku datang, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau selalu ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu di hidupku, di hidupku. Mari jemaat Tuhan kami undang bangkit berdiri. Kita pujikan Bapakku datang. Bapakku, haleluya, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku,
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa, perbuatanmu di hidupku, di hidupku. Haleluya, haleluya. Kami datang menyembahmu. Glory, glory, haleluya. Kau yang layak terima segala pujian, Kau yang layak disembah, hanya Kau Tuhan. Allah yang layak kami tinggikan, hanya Kau Yesus. Allah yang layak untuk selalu kami puji. Glory, glory, haleluya, haleluya. Kau sungguh hebat, Kau sungguh ajaib, Kau Allah yang berkuasa, Kaulah segalanya. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Amin, haleluya. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin
yakin Engkau Allah yang hadir di tempat ini. Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang menyelidiki setiap hati kami Tuhan. Engkau tahu setiap kerinduan hati kami Bapa. Kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu melawat, memimpin ibadah selamat malam Roh Kudus ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Tuhan, kemenangan, kesembuhan, pemulihan akan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk ditaburi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau persiapkan, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Bila ada kuasa-kuasa penguasa di udara, roh-roh jahat yang mengganggu ibadah kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan hanya di dalam nama Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu sendiri yang berkuasa di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak sekolah minggu semua. Ada haleluya? Ya. Kita akan lanjutkan materi mengenai Roh Kudus. Ini tidak henti-hentinya. Ya, coba kita semua buka di dalam 1 Korintus 14, mulai dahulu dari ayat yang keempat. 1 Korintus 14, mulai dari ayat yang keempat. Coba kita lihat di sana. Sudah ketemu? Katakan amin. Yuk kita baca. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa bernubuat, ia membangun jemaat. Ingat, bahasa roh terdiri dari berapa bagian? Dari 2. Yang pertama adalah bahasa roh adalah fungsinya untuk membangun diri sendiri, tetapi yang kedua adalah bahasa roh yang jenisnya karunia, itu fungsinya untuk membangun jemaat. Ayat 5 kita baca, 1, 2, 3. Aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Nah yang dimaksud ini adalah bahasa roh, yang dimaksud adalah yang membangun diri sendiri. Ya, yang jenis pertama. Terus lanjut, tetapi lebih daripada itu, supaya kamu bernubuat. Ini kenapa dimasukkan ke kategori karunia bahasa roh? Yaitu karena ada 9 karunia Roh Kudus. Ya, ini salah satunya adalah bernubuat atau menafsirkan bahasa roh. Terus, sebab orang yang bernubuat lebih berharga daripada orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nanti saya akan jelasin ini, kecuali kalau orang itu juga menafsirkannya, sehingga jemaat dapat dibangun. Nah, ini penting. Kemarin kan sudah saya kasih tahu ini ya. Jadi kalau ada orang yang punya karunia Roh Kudus, ya dia berbahasa roh tetapi dia menafsirkan, berarti ini kategori yang kedua. Yaitu apa? Kategori kedua, karunia Roh Kudus. Ayat yang ke-6. Jadi, saudara-saudara, jika aku datang kepadamu dan berkata-kata dengan bahasa roh, apakah gunanya itu bagimu jika aku tidak menyampaikan kepadamu penyataan Allah atau pengetahuan atau nubuat atau pengajaran? Apa maksudnya? Jadi begini, ketika mengajar, ketika saya berdoa wala dari awal sampai akhir, amin. Terus kita pulang, apa pesan yang kita dapat? Wala. Apa arti wala? Yang enggak tahu. Berguna apa enggak? Tidak berguna. Karena ini menyangkut apa ini? Membangun jemaat, enggak berguna. Buat apa? Wala. Nah, seperti itu. Sama halnya dengan alat-alat yang tidak berjiwa, tetapi yang berbunyi. Seperti seruling dan kecapi. Bagaimanakah orang dapat mengetahui lagu apakah yang dimainkan, seruling atau kecapi, kalau keduanya tidak mengeluarkan bunyi yang berbeda? Kalau kecapi mirip kayak apa?
tapi mirip kayak gitar. Kalau seruling, ya mirip kayak trompet begitu ya. Ayat yang ke-8, atau jika nafiri tidak mengeluarkan bunyi yang terang, apa nafiri? Sangkakala ya, totot gitu ya. Siapakah yang menyiapkan diri untuk berperang? Begitu. Ayat 9, demikian juga kamu yang berkata-kata dengan bahasa roh. Jika kamu tidak mempergunakan kata-kata yang jelas, bagaimanakah orang dapat mengerti apa yang kamu katakan? Kata-katamu sia-sia saja kamu ucapkan di udara. Apa nih maksudnya? Apakah bahasa roh itu sia-sia? Enggak. Bagi diri sendiri membangun. Tetapi ini ingat konteksnya adalah ketika sedang beribadah untuk membangun jemaat. Lebih khususnya orang ini adalah seorang pemimpin. Kayak saya nih lagi memimpin. Ya, Bapak Ibu yang saya pimpin. Ya, saya dorong. Ketika khotbah saya wala setengah jam, berguna apa enggak? Ya enggak, apakah gunanya itu? Kalau saya ngomongnya, nggak usah jauh-jauh, saya ngomong bahasa Jerman aja, bagi saya ngerti. Bapak Ibu ngerti? Enggak. Berguna? Enggak. Tidak berguna juga. Makanya di sini dikatakan sia-sia. Jadi seorang pemimpin di depan sini boleh enggak dia berbahasa roh? Disitulah kita nanti akan masuk ke dalam fasenya lebih lanjut. Ya, tapi ingat, tidak ada pelarangan untuk berbahasa roh. Cuman bedanya bahasa roh itu untuk membangun diri sendiri, dan yang dikasih tahu oleh Paulus ini adalah kasusnya ketika sedang beribadah, lebih berguna kalau dia bernubuat dan menafsirkan bahasa roh yang jenis karunia. Begitu ya. Ayat 10, ada banyak, entah berapa banyak macam-macam bahasa di dunia. Sekalipun demikian tidak ada satupun diantaranya mempunyai bunyi yang tidak berarti. Ayat 11, tetapi jika aku tidak mengetahui arti bahasa itu, aku menjadi orang asing bagi dia yang mempergunakannya, dan dia orang asing bagiku. Ya sama tadi, penjelasannya masih sama. Ayat 12, demikian pula dengan kamu. Kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Nah ini perlu penting. Bagaimana orang bisa memperoleh karunia-karunia Roh Kudus? Tahap pertama, orang itu harus penuh dengan Roh Kudus. Gak mungkin orang punya karunia Roh Kudus tapi dia sendiri belum penuh. Yang anehnya lagi, saya pernah diskusi tentang masalah ini. Ada orang yang melarang berbahasa roh di dalam gereja. Memakai ayat, salah satunya adalah 1 Korintus 14 ini. Karena apa? Dia tidak mengerti bahasa roh itu dibagi 2 jenis. Nah itu dia. Lihat di sini. Ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia harus berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Ada orang yang seperti ini ketika contoh, saya berbahasa roh, wala, artinya nanti dia kasih lagi. Bapak Ibu begini, nanti dijelasin seperti itu. Nah kemudian di ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, nah ini dia, maka rohkulah yang berdoa. Ini semakin meyakinkan bahwa berdoa dengan bahasa roh, dengan berdoa, saya ini ngomong dengan menggunakan apa? Roh atau akal budi? Kenapa akal budi? Karena pikiran saya yang bermain toh. Nah tuh lihat, tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Makanya saya bilang, kalau ada orang berbahasa roh, misalnya dia berbahasa roh, tapi dia sifatnya hafalan, misalnya contoh, oh kemarin saya dapat bahasa rohnya,
kiapa lama, kiapa lama. Kiapa lama. Nah berarti ini jenisnya apa? Hafalan bukan? Kalau hafalan menggunakan akal, berarti itu bahasa roh bukan? Bukan, udah jelas ini loh. Akal budi tidak turut berdoa ketika kita berdoa menggunakan bahasa roh. Jadi bahasa roh itu tidak bisa dihafal, tidak perlu diingat-ingat, tapi bahasa roh itu adalah pemberian. Saya juga sampai umur sekarang tidak memaksakan dari awal atau sampai akhir, ketika memang itu bahasa roh tidak muncul, nggak usah saya paksa-paksain buat wala-wala-wala. Nah itu dia. Buat apa saya buat seperti itu? Biarkan bahasa roh itu memang, tapi begini, kalau Tuhan taruh, jangan juga ditahan. Nah ini yang seringkali banyak kejadian di dalam jemaat kita. Banyak yang sudah mau penuh dengan Roh Kudus, dia malu, terus dia tahan mulutnya, dia empet. Nah, jadi nggak keluar. Awas ya, kalau memang itu dari Roh Kudus, nggak usah ditahan. Makanya saya sering bilang, jangan tahan. Kalau memang Roh menggerakkan untuk ngomong, jangan tahan tangan. Pokoknya semua anggota tubuh kita, ketika Roh bekerja, itu jangan ditahan. Ya, jangan ditahan. Ayat 15, kita lanjut. Jadi, apakah yang harus kubuat? Nah, kalau Paulus, dia berkata begini, aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal. Nah, sama nih seperti ini. Karena dia kan seorang pemimpin. Saya ketika berdoa, memimpin penyembahan. Menyembahan itu nyanyian menggunakan apa? Akal budi. Ingatan kan, ingatan. Oh lagu ini, ku yakin kau hadir di sini, itu pasti akal budi. Nah ini yang dilakukan. Saya berkhotbah juga dengan akal budi. Saya bernyanyi dengan akal budi. Nah lanjut. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budi. Jadi ternyata dua-dua dipakai. Enggak ada yang salah. Memuji Tuhan dengan roh, bahasa roh, memuji Tuhan dengan akal budi. Tuh ya, lihat di sini. Ayat 16. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimana orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin? Ya, jadi dia enggak mengerti kalau mereka enggak tahu apa yang kita ucapkan. Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Nah itu. Ayat 17. Sebab sekalipun pengucapan syukurmu itu sangat baik, maksudnya apa? Pengucapan syukur sangat baik. Berbahasa roh misalnya wala-wala, mungkin itu artinya Tuhan akan memberkati kita berlimpah-limpah, mungkin itu contohnya. Tapi itu menjadi sia-sia kalau tidak ada yang menafsirkan. Ya, tetapi orang lain tidak dibangun olehnya. Ya sia-sia aja. Tetapi ini sia-sia untuk membangun jemaat. Sia-sia enggak untuk diri sendiri? Ya enggak. Tapi ini kan membangun diri sendiri itu tidak sia-sia. Begitu. Nah, masalahnya kenapa ayat-ayat ini muncul menjadi pengaturan begini? Karena di Korintus itu, jadi apa ya, kayak aji mumpung gitu. Seperti kayak anak kecil mendapat mainan baru, yang ini berbahasa roh, semuanya berbahasa roh, jadi malah apa ya, ribut, malah jadi ibadahnya itu berantakan karena bahasa roh. Nanti dijelasin ini. Coba ayat 19. Tetapi dalam pertemuan jemaat, aku lebih suka mengucapkan 5 kata yang dapat untuk mengajar orang lain. Nah, maksudnya ada orang lain, lebih baik menggunakan akal budi katanya. Tuh lihat Paulus menggunakan akal budi. Lah ya, saya juga ini lagi mengajar. Ini ingat ya, ketika khotbah lebih baik mengajar ini apa? Ya ini, sekarang saya lagi mengajar nih. Lebih baik saya mengucapkan kata-kata yang dapat dimengerti orang lain juga daripada beribu-ribu kata-kata dengan bahasa roh. Walau apa semua gak ada ngerti, menjadi percuma. Itu udah jelas. Sampai sini jelas ya? Ya, sampai sini jelas. Jadi ini berbicara mengenai membangun jemaat.
tidak mempersalahkan orang yang berbahasa roh, tetapi lebih baik di dalam satu komunitas itu dia memperoleh karunia bahasa roh dan memperoleh yang bisa menafsirkan. Kemudian ayat 20, ini dia yang saya maksud tadi. Saudara-saudara, baca semua, janganlah sama seperti anak-anak, jadilah. Nah ini contoh simpelnya ya, maksud ini apa nih? Kejahatan. Jadi anak-anak itu kadang misalnya suruh diem, lagi-lagi sebentar suruh diem, ribut lagi. Kayak misalnya bolak-balik, jangan bolak-balik, nah, bolak-balik lagi. Contohnya begini, udah kamu jangan teriak-teriak, teriak-teriak lagi. Nah maksudnya apa? Jemaat waktu itu seperti mendapat sesuatu kata-kata yang baru, mainan yang baru. Jadi misalnya contoh anak-anak, misalnya kata-kata ini. Sampai di rumah terus saja ngomong begitu. Sigma, sigma, bo, sigma. Terus saja terus, ayo, betul ya. Sampai saya bosan, udah diem. Nanti bentar lagi muncul lagi. Karena itu mendapat sesuatu yang baru, itu aja yang diucapkan. Betul nggak? Mau tidur, mau bangun. Nah ini nih. Jadi gini, kejahatan anak-anak itu bukan kejahatan serius. Ya memang anak-anak ya. Maksudnya ini terlalu dalam, ya terlalu vulgar. Maksudnya ya kelakuan anak-anak ya sejahat-jahatnya anak-anak ya seperti itu. Mainan jangan dibawa ya, tapi karena mainan baru dibawa kemana-mana. Ya, saya sering kali waktu kecil anak-anak ketika dibelikan mainan, saya bilang di rumah aja, tahu-tahu udah dibawa ke sini. Nah itu jahatnya anak-anak ya model begitu, nggak nurut begitu. Tuh, ini maksudnya. Jadi apa nih maksudnya? Jadi mentang-mentang dia baru penuh Roh Kudus, apa ya? Jadi kayak latah, sesuatu yang baru. Nah itu jadi 1, 2, 3. Jadi wah kacau itu. Ya terus ayat 21. Dalam hukum Taurat ada tertulis. Oleh orang-orang yang mempunyai bahasa lain dan oleh mulut orang-orang asing aku berbicara kepada bangsa ini. Namun demikian mereka tidak akan mendengarkan aku firman Tuhan. Ya kita lanjut aja ini. Beda kasus. Ayat 22 ini kita lanjut. Ini memerlukan sesi khusus. Ayat 23 saja. Jadi kalau seluruh jemaat berkumpul bersama-sama dan tiap-tiap orang berkata-kata dengan bahasa roh, lalu masuklah orang-orang luar atau orang-orang yang tidak beriman, tidakkah mereka katakan bahwa kamu, nah berapa banyak orang aliran Pantekosta atau karismatik dikatakan, kamu gila kamu, kok kamu ngomong gak jelas. Nah itu tuh, lihat. Berapa banyak juga ketika kita misalnya sedang berbahasa roh, ada orang yang baru-baru datang, wah kok kayak gak waras. Ada yang sampai di kuping saya dengar begitu juga, kok gila. Tapi akhirnya ujung-ujungnya dia jadi gila juga. Maksudnya gila itu ketika dia penuh Roh Kudus, dia makan ucapannya dia sendiri. Nah itu seperti itu. Ya. Nah, ayat 24, tetapi kalau semua orang bernubuat, lalu masuk orang yang tidak beriman, oleh orang baru ia diyakinkan oleh semua orang, diselidiki oleh semua. Artinya apa? Ketika bernubuat itu menggunakan apa? Menggunakan bahasa yang dimengerti. Menasehati begini, kamu harus bertobat ya begini-gini. Dia mengerti, maka imannya dibangun. Ya, karena ini khusus untuk orang-orang yang baru. Kalau orang baru dengar kita wala-wala-wala, mereka pikir kita orang gila. Kok Kristen gila semua? Ya gitu kan. Tapi ketika kita mengucapkan yang mereka mengerti, mereka dibangun atasnya. Ayat 25, segala rahasia yang terkandung di dalam hatinya akan menjadi nyata sehingga ia akan sujud menyembah Allah dan mengaku sungguh Allah di tengah-tengah kamu. Maksudnya apa? Misalnya tiba-tiba ada orang baru, ada yang bernubuat, hei ibu, kemarin engkau sedang melakukan kejahatan, sekarang bertobat. Dia bilang, loh kok kamu tahu? Iya, di pojok kiri itu engkau sedang menyimpan jimatmu di rak. Wah, jadi dia itu takjub. Wah, akhirnya dia bertobat. Nah, seperti itulah ringkasannya mengenai 1 Korintus 14 ini. Ya. Nanti kita akan lanjutkan atau kita lanjutkan saja ayat 26. Masih ada waktu. Jadi bagaimana sekarang saudara-saudara, bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, yang seorang mazmur,
yang lain pengajaran atau penyataan Allah, atau karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh, tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk, tuh jelas. Jadi intinya kalau dalam pertemuan seperti ini, difokuskan untuk saling membangun. Ayat 27, jika ada yang berkata-kata dengan bahasa roh, biarlah 2 atau sebanyak-banyaknya 3 orang, seorang demi seorang yang harus ada seorang untuk menafsir. Nah ini yang seringkali disalah mengerti oleh aliran-aliran di luar Pentakosta atau di luar karismatik. Mereka bilang, kalau bahasa roh itu di gereja harusnya ada 2 atau 3. No, kamu nggak ngerti 2 jenis ini. Kalau bahasa roh untuk membangun diri sendiri, ya semua orang nggak ada masalah. Tetapi kalau bahasa roh, begitu juga nafsir, misalnya saya ngomong, Ibu Tri berbahasa roh, saya nafsir. Ya, Tante Rere berbahasa roh misalnya. Terus misalnya Pak Wahyu nafsirkan. 2 orang ngomong-ngomong nafsir. Belum lagi ini ada 3 orang, 4 orang. Ngomong semua, Bapak Ibu bertobat. Yang satu, jangan bohong. Jadi gimana ayo? Ribut nggak? Kan kacau ini jadinya. Yang satu ada penafsir, yang satu penafsir. Nafsir. Belum selesai, ini udah begini, ini udah begini. Jadi gereja itu di Korintus menjadi kacau karena terlalu banyaknya karunia bahasa roh. Jadi dia harus nahan, udah 3 ya udah stop gitu. Udah stop. Jadi ini kasus khusus. Justru yang di akhir zaman hampir-hampir nggak ada, meskipun masih ada 1-2. Begitu. Tapi apakah ini melarang untuk orang berbahasa roh? Enggak. Yang dilarang, yang diatur adalah ketika orang itu mempunyai karunia bahasa roh, kemudian karunia menafsirkan, ya gantian satu-satu, jangan sana ngomong, sini ngomong, sana ngomong. Kalau kira-kira ada 3 pengkhotbah ngomong bersama-sama, kira-kira gimana? Saya ngomong, terus Keira sana nangis, terus ini Jason ngomong teriak-teriak, Bapak Ibu dengar yang mana? Ayo. Pernah kan, sering kan begitu? Ya kan? Anak kita akhirnya satu dengerin sana, satu dengerin sini. Saya akhirnya, Bapak Ibu lihat perhatikan depan. Satu lagi buat ulah di sana, satu buat sini. Kacau jadinya. Ini contoh yang hari-hari kita sering. Makanya diaturlah oleh Paulus ini, 2, 3. Gantian ya, jangan sama-sama ngomong. Kalau murid 3-3 atau 5 orang, apa-apa saya Pak, bingung gurunya. Itu menjadi ibadah, menjadi tidak teratur. Nah, lanjut lagi. Jika tidak ada orang yang dapat menafsirkannya, hendaklah mereka berdiam diri dalam pertemuan jemaat. Lihat, berdiam diri dalam pertemuan jemaat maksudnya apa? Berdiam diri dalam karunia bahasa roh. Ya, yang jenis kedua. Tetapi lihat nih. Dan hanya boleh, baca baik-baik, berkata-kata kepada dirinya sendiri dan kepada Allah. Maksudnya apa? Berkata-kata kepada diri, ya ini bahasa roh yang untuk membangun dirinya sendiri. Inilah yang dibedakan intonasi. Misalnya yang berbahasa roh, ya dia bisa kontrol, nggak terlalu kuat. Tapi kalau yang karunia ini biasanya dia agak melengking. Dari intonasi, volume suaranya lebih keras. Begitu. Ya, jadi di sini. Tapi apakah di sini dilarang orang berbahasa roh? Enggak. Lihat, boleh berkata-kata. Tuh, tentang 29, nabi-nabi. Baiklah 2 atau 3 orang diantaranya berkata-kata dan yang lain menanggapi apa yang mereka katakan. Ini karunia nabi. Karunia nabi biasanya menegur dosa. Bapak Ibu, di sana bertobat, begini-begini. Selingkuh kamu, udah, wah segala macam. Ya bertobat, kamu udah mencuri, membunuh, wah segala macam. Ya itu karunia nabi. 30. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ mendapat penyataan, maka yang pertama itu harus, artinya apa? Gantian, udah gitu aja simple, nggak usah dibikin ribet. Kalau ngomong gantian, ya kan? Itu kan etika sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau orang tua ngomong, anak diem. Ya, kalau misalnya kita ngomong, anak ngomong, nah ini kan nggak sopan namanya. Ini etika.
Ya. Ayat 31. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, hingga kamu dapat belajar dan beroleh kekuatan. Nah, tapi ingat, tuh ini ada kasus khusus, ayat 32. Karunia nabi takluk kepada, apa ini maksudnya? Misalnya contoh, Pak Arnold dia sedang berbuat, wah. Terus lagi, Ibu Ucit, tapi ingat, udah begini-begini, saya kan di sini pemimpin, misalnya yang pemimpin yang berdiri di sini Ibu Tri. Ibu Tri misalnya lagi mimpin, sana lagi ngomong, terus Ibu Tri bilang haleluya, amin. Tuh, ketika amin, sehebat apapun yang di sini yang terjadi harus amin. Itu. Nabi tunduk kepada nabi yang di depan. Ini pernah saya terjadi di berapa ada gereja. Haleluya, amin. Di sini masuk. Yakinlah itu bukan Roh Kudus, itu Roh Kudus, kedagingan. Kok ada yang senyum-senyum? Pernah lihat ya? Udah amin, tapi ini ingat ya, begini. Untuk kasus orang ini baru pertama kali atau 2 kali dilawat, ini pengecualian. Sekali lagi, ketika kita sedang mengadakan kepenuhan Roh Kudus, apa segala macam, dia baru tersentuh oleh kuasa Tuhan, dia baru pertama kali penuh, 1 atau 2 atau paling banyak 3 kali, ini pengecualian. Ingat ya, ini pengecualian, udah amin, dia masih ngelos terus, dia nggak bisa nahan. Ini nggak ada masalah. Dan ini wajar. Semua akan begitu untuk pertama kalinya. Tetapi ketika udah berjalannya waktu, dia bisa menguasai. Tapi yang jenis ini, hampir setiap kebaktian, udah berapa tahun dia penuh Roh Kudus, masih aja begitu, udah amin. Langsung, ya cari perhatian, nggak ngerti. Tapi ada yang begitu. Ya. Terus, langsung lanjut aja ya. Ayat 39, ya kita langsung 2 ayat lagi. Karena itu saudara-saudaraku, usahakanlah dirimu untuk memperoleh karunia untuk berbuat dan janganlah tuh. Katakan tuh. Yang kuat, katakan tuh. Nah, baca sekarang. Dan janganlah melarang orang yang berkata-kata, jadi boleh nggak? Boleh. Legal nggak? Legal. Wah, jelas. Kalau ada yang melarang, kamu dosa. Tapi ingat, ini bahasa rohnya untuk membangun diri sendiri. Ayat 40, ini penting. Karena ini salah satu pekerjaan Roh Kudus ditentukan dari sini. Kita baca bersama-sama. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan. Pekerjaan Roh Kudus itu cirinya sopan. Kedua, teratur. Makanya ketika misalnya saya kesini-sini udah jarang tumpang tangan ya. Misalnya ketika saya tumpang tangan, saya nggak menyeting. Misalnya siapa? Natalia, ayo belakang, siap-siap, jaga. Itu mau jadi apa? Mau jadi kiper? Jujur aja saya paling nggak suka begitu. Karena kalau pertama begini, tujuannya apa? Jaga di belakang. Berarti dia punya tujuan kan? Tapi Pak nanti kalau dia jatuh, lah masa Roh Kudus itu mencelakakan? Ayo, coba mikir, perlu nggak kita bantu Roh Kudus? Atau Roh Kudus perlu bantu kita? Yang benar yang mana? Roh Kudus perlu bantu kita. Ngapain kita bantu Roh Kudus? Saya kan tumpang tangan, tidak ada niat sedikit pun untuk menjatuhkan orang itu. Karena ini pengalaman yang sudah lama saya peroleh, lebih baik orang itu tidak jatuh daripada dia jatuh tapi dia tidak bertobat. Jatuh itu banyak salah pengertian. Jatuh itu karena dia jatuh, dia rebah, dia penuh Roh Kudus. Enggak ada hubungan. Sebenarnya begini, kenapa orang itu bisa rebah? Saya katakan untung rebah, untung tidak mati. Kenapa begitu? Karena begini, di zaman perjanjian lama, ketika orang berjumpa dengan Tuhan, apa yang terjadi? Orang itu mati. Kudus ketemu dosa, bertemu.
bersentuhan, mati. Tapi karena kita sudah didamaikan dari salib Kristus, kudus ketemu dosa, efek kejutnya cuman dia jatuh aja. Langsung lemas, kekuatan ini langsung hilang. Tapi itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus itu cuma satu tandanya orang itu mengeluarkan bahasa. Memang ketika ditumpangi tangan, bisa nggak dia rebah terus menurut Roh Kudus? Bisa. Yang penting ada terdengar glosolali. Tapi kalau dia tidak, dia diem aja gini, diem aja kayak orang pingsan. Ya itu nggak ada, belum penuh Roh Kudus. Hanya dia itu efek kejut ketika kudus ketemu dosa, langsung rebah. Makanya ketika waktu, saya nggak diundang lagi, saya cuma satu kali diundang di acara ibadah pembukaan youth. Saya nggak sebutkan gereja mana, karena waktu ketika saya acara altar call, katanya ayo altar call. Waktu itu memang urapan Tuhan lagi naik-naiknya, saya dikatakan ayo altar call, ya udah saya altar call. Tapi saya loh, altar call loh, kok kayak Vincent gini, udah ada jaga-jaga. Saya udah, saya langsung, ngapain kamu? Saya bilang, buat jaga, udah kamu doa aja. Memang saya pikir mau jatuhin orang. Ya kan, ini niatnya, saya niatnya kurang baik menurut saya ini. Ya kalau memang dia dari Roh Kudus, belum tentu jatuh tau. Bisa aja dia terbang, ayo gimana. Itu satu. Kedua, yang saya tentang adalah, kalau itu dari Roh Kudus, kalau yang jatuhnya cewek, ya kecuali dia pakai roknya segini ya segini, ya udah mau apa lagi. Tapi kalau udah pakai roknya panjang begitu, atau pakai celana, itu dia akan jatuh dengan sopan, katakan sopan. Dari kecil sampai besar saya lihat, apalagi di rumah orang tua, ketika rebah prek, di sekolah kita prek, itu selalu sopan. Enggak ada yang wanita itu terbuka auratnya, enggak ada. Sopan, makanya tidak perlu lagi untuk disiapin repot-repot kain penutup keyboard, apa ditutup, jatuh ditutup. Mau pikir lumayan ditutup, gak perlu. Jujur saya menentang hal-hal ini, karena kalau memang dia itu Roh Kudus, gak mungkin ngablak. Ingat ya, kalau dia Roh Kudus tidak perlu ada yang bantu di belakang. Sampai hari ini mungkin saya nggak tahu berapa yang rebah, saya nggak mau hitung juga. Sampai hari ini saya nggak pernah dituntut sama orang itu ketika amin kemudian masuk rumah sakit. Saya nggak tahu di sini siapa yang berapa orang yang rebah, apalagi yang badannya lumayan besar, mau rebah. Saya bilang kalau itu dari Roh Kudus rebah-rebah aja nggak apa-apa, pasti tidak mencelakakan. Tapi kalau bukan dari Roh Kudus lebih baik jangan. Jangan pura-pura untuk rebah. Karena saya pernah tanya, ada beberapa anak, kan dia rebah. Kamu rebah rasanya apa? Gak tahu om. Terus gimana? Yang gak tahu om kayak kosong aja lah. Terus efeknya apa? Saya mikir-mikir. Satu hari ketika saya melakukan altar call, ada yang rebah-rebah. Saya pulang kayak nggak bisa tidur, di jalan tuh kayak bangga, wah hebat, saya bisa rebahkan orang. Akhirnya sampai satu kali Roh Kudus bilang sama saya, kamu sudah mendapat upahnya. Waduh celaka nih, kalau udah dapat itu tuh udah celaka tuh. Maksudnya apa upahnya? Upahnya PK, tapi upah di sorga udah nggak ada. Loh apa maksudnya? Ya di situ akhirnya saya ditawari Roh Kudus, kamu lebih penting orang itu bertobat dan berbuah atau itu kan seperti kayak konser ya, maksudnya event, jadi spektakuler gitu. Akhirnya Tuhan cabut aja lah, kalau memang akhirnya sejak itu, tapi itu udah belasan tahun yang lalu, sejak itu diambil. Dan saya nggak tahu persisnya kapan, karunia itu dikembalikan lagi. Tapi ketika dikembalikan lagi, saya tidak menjadi orang yang seperti pertama kali mendapatkan karunia itu. Jadi ketika ada sampai nanya, om ada berapa yang rebah? Yang nggak tahu, mau rebah nggak rebah juga nggak urusan. Yang terpenting berapa yang bertobat, udah gitu aja. Ada yang sampai kepalanya kena, jatuhnya sampai getar. Ini ruangannya anak kecil, jatuh, bong gitu. Saya bilang, oh nggak apa-apa.
Karena saya yakin nggak apa-apa. Tapi udah amin, sudah selesai. Dia bilang sakit nggak? Nggak sakit, empuk. Nah pasti jawabannya semua itu. Karena apa? Karena ada satu ayat pegangan saya. Ingat waktu, ini sebenarnya ayat jelek, tapi bagus. Apa maksudnya? Ini ayat pernah dipakai oleh iblis. Tahu? Waktu Yesus dicoba iblis berkata apa? Waktu dibangunan bait Allah, jatuhkanlah dirimu karena ada apa? Malaikat yang menatang. Itu yang saya pegang. Tapi apakah itu ayat ada di Mazmur? Nanti kita cari. Makanya kalau Bapak Ibu jatuh, boom, itu dari Roh Kudus. Masa saya harus tolong? Apa mending kalau yang kalau yang beratnya misalnya besar sekali, wah ya saya ikut ketibanan dong. Ya, tapi kalau itu dari Roh Kudus, biarlah malaikat yang pegang. Saya yakin kalau Bapak Ibu jatuh empuk, itu malaikatnya tuh yang beginiin. Jangan menggantikan peranan malaikat, peranan Roh Kudus digantikan dengan peranan manusia. Tetapi ini sebagai alat uji juga. Sekali lagi, ini saya lakukan sebagai alat uji karena kita nggak tahu yang benar, yang salah, yang mana. Ayo coba. Kita tahu apakah itu pekerjaan Roh Kudus apa bukan? Diujinya dari mana? Gampang, diujinya dari sopan dan teratur. Amin. Sopan itu apa? Ketika jatuh nggak perlu ditutup-tutupin, pasti jatuhnya sopan. Kalaupun kita berdoa sama-sama nanti ada yang nari-nari, nggak mungkin tabrak. Ini nari berduaan, terus berpelukan, itu nggak mungkin, itu nggak sopan. Itu vulgar. Wah, apalagi ngablak wanita, wah sampai membuka aurat, enggak. Kalau Roh Kudus bekerja, sopan dan teratur. Kalau rebah, blok, terus dia geger otak, berarti nggak teratur, namanya berantakan ini. Makanya, jangan cari sesuatunya yang wahnya. Kalau rebahkan itu kan sesuatu yang kelihatan ya. Yang lebih kita tekankan, biarlah kita rebahnya di hatinya ini rebah. Ngerti maksudnya hati ini rebah? Hatinya bukan hanya rebah, remuk dan hancur. Simple, saya mau kasih penutup. Roh Kudus atau kepenuhan Roh Kudus itu sangat dekat dengan tangisan. Selalu sangat dekat dengan tangisan. Dan Yesus paling gak tahan kalau seseorang itu menangis. Udah gak usah kita pikirin, kapan ya saya penuh Roh Kudus, kapan ya penuh Roh Kudus. Nangis aja dulu. Tapi nangisnya jangan dengan kemunafikan. Nangisnya benar-benar kita itu cinta Tuhan bukan karena cinta berkatnya, cinta mujizatnya. Pasti mintalah akan diberikan. Carilah maka akan diberikan. Ketoklah maka akan dibukakan. Apa? Roh Kudus dia akan berikan untuk kita. Mari kita masuk dalam doa.